Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Resi Saputra dari kelas 3A dengan NPM 2435108111. Di sini saya akan menjelaskan tentang shear dan refleksi. Nah, tugas dari Pak Rizky Wandri selaku dosen pengampu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang shear. Pengertian shear atau geser miring adalah transformasi linear yang mengubah untuk suatu objek dengan menggeser posisi titiknya ke arah tertentu sebanding dengan nilai koordinat dan sumbu lainnya. Akibatnya, objek menjadi miring tetapi tidak berubah ukuran atau skala atau tidak berotasi. Konsep yang di sini ada konsep matematis, yaitu transformasi shear dapat dijelaskan dengan perkalian matriks transformasi terhadap vektor koordinat titik. Misalkan, suatu titik pada bidang 2D, P, X, aksen Y. Setelah transformasi shear, titik baru menjadi P aksen, dalam kurung X aksen, dan Y aksen. Dengan aturan X per Y sama dengan M shear dalam kurung kurawal X Y. Selanjutnya ada jenis-jenis shear 2 dimensi, yaitu A shear terhadap sumbu X atau X shear. Pada jenis ini, nilai X akan bergeser sebanding dengan nilai Y. Maka MSHX sama dengan 1/0 dan SHX per 1. Rumus transformasinya yaitu X aksen sama dengan X tambah XHX kali Y, maka Y aksen sama dengan Y. Artinya, nilai X berubah bergantung pada nilai Y, tetapi nilai Y tetap. Selanjutnya, B, shear terhadap sumbu Y atau Y shear. Pada jenis ini, nilai Y bergeser sebanding dengan nilai X. MSHY atau shear Y adalah 1/SHY dan 0/1. Maka X aksen sama dengan X, maka Y aksen sama dengan Y tambah SHY kali X. Artinya, nilai Y berubah bergantung pada X dan nilai X tetap. Interpretasi nilai shear. Jika SHX lebih besar dari 0, objek miring ke kanan atas terhadap sumbu X. Jika XHX kecil dari 0, objek miring ke kiri bawah. Jika SHY besar dari 0, objek miring ke atas kanan terhadap sumbu Y. Jika SHY kecil dari 0, objek miring ke bawah kiri. Contoh soal, nanti saya akan beri contoh soal lain. Selanjutnya ada pengertian tentang, kita masukkan ke refleksi. Di sini ada pengertiannya. Refleksi atau reflection adalah transformasi geometris yang menghasilkan bayangan cermin dari suatu objek terhadap sumbu atau bidang tertentu. Refleksi digunakan untuk membalik posisi titik atau objek sehingga arah dan posisi relatifnya menjadi simetris terhadap garis pada 2 dimensi atau bidang pada 3 dimensi. Ini ada jenis-jenis refleksi 2 dimensi.
Pertama ada terhadap sumbu X. Y sama dengan 0, maka dalam kurung X aksen dan Y aksen sama dengan X aksen min Y. Jadi matriksnya 1, 0, dan 0, min 1. Terhadap sumbu Y, X sama dengan 0, Y aksen, Y aksen sama dengan min X, Y, maka min 1 per 0 dan 0 per 1. Terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan Y aksen Y per X. Maka 0 per 1, 1, 0. Sekarang terhadap garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X, jadi X aksen, Y aksen sama dengan min Y dan min X. Maka matriksnya 0 per min 1 dan min 1, 0. Terhadap titik asal 0,0. Maka di sini X aksen dan Y aksen sama dengan min X dikali min X, maka matriksnya min 1 per 0 dan 0 per min 1. Sini ada rumus matriks refleksi 2 dimensi X aksen per Y aksen sama dengan M refleksi X. Maka X per Y, di mana M refleksi adalah matriks sesuai sumbu atau garis pantul. Contoh soalnya nanti. Refleksi dalam 3 dimensi pengertiannya. Refleksi 3 dimensi adalah transformasi yang membalik posisi titik atau objek terhadap sebuah bidang di ruang 3 dimensi. Misalnya, bidang X, Y, Y, Z, atau X, Z. Jenis-jenis refleksi 3 dimensi. Refleksi terhadap bidang X, Y sama dengan Z sama dengan 0. Maka matriksnya 1, ini matriks 3 kali 3 ya. Maka barisnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, min 1. Di mana X aksen, Y aksen, dan Z aksen sama dengan X, Y, min Z. Refleksi terhadap bidang Y, Z. X sama dengan 0. Maka matriksnya min 1, 0, 0. Dan 0, 1, 0, 0, 0, 1. Di mana X aksen dan Y aksen, Z aksen sama dengan min X, Y, dan Z. Refleksi terhadap bidang XZ, XZ. Y sama dengan 0, di mana matriksnya 1, 0, 0, 1, min 1, 0, 0, 0, 1. Yaitu X aksen, Y aksen, dan Z aksen sama dengan X dan min Y dan Z. Refleksi terhadap titik asal 0,0,0, di mana min 1 matriksnya min 1, 0, 0, dan 0, min 1, 0, 0, 0, min 1, di mana X aksen, Y dikali Y aksen, dan Z aksen sama dengan min X, min Y, dan min Z. Baik, kita lanjut ke contoh soal ya. Baik, pertama di contoh soal ada di refleksi terhadap sumbu Y 2 dimensi. Rumus matematisnya, jika ada pada titik P, X, Y, maka hasil refleksi terhadap sumbu Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan min X dan Y. Dalam bentuk
dalam bentuk matriks transformasi 2x2. Refleksi terhadap sumbu Y ditulis sebagai RY sama dengan min 1 per 0 dan 0 per 1. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan RY jadi dalam kurung X, Y sama dengan min 1 per 0 dan 0 per 1. Dalam kurung kurawal X, Y sama dengan min X per Y. Contoh soal contoh soal dua dimensinya. Misalkan ada titik P di dalam kurung 4,2 refleksi terhadap sumber Y. Gunakan matriks refleksi yang seperti rumus tadi di min 1, 0, 0, 1. Masukkan titiknya 4, 2 sama dengan min 4 per 2. Jadi hasil refleksi adalah P aksen sama dalam kurung min 4 dan 2. Ini refleksi terhadap sumbu Y, yang ini 3 dimensinya. Pada sistem koordinat 3 dimensi, refleksi terhadap bidang YZ atau sumbu Z berarti mengembalikan nilai X sehingga Y dan Z tetap. Di mana X, Y, Z adalah min X, Y, Z. Contoh soal 3X. Jawabannya, Pak. Contoh soal 3 dimensinya. Misal titiknya titik P2, 3, 4 direfleksikan terhadap sumbu Y. Gunakan matriks min 1, 0, 0, baris keduanya 0, 1, 0, baris ketiganya 0, 0, 1. Maka 2, 3, dan 4 sama dengan min 2, 3, dan 4. Jadi, bayangan titik adalah P2, min 2, 3, dan 4. Ini hasilnya ya. Selanjutnya, shear. Shear terhadap sumbu Y. Shear Y. Setiap titik digeser secara vertikal arah Y, tergantung pada nilai X-nya. Rumus umum, X aksen sama dengan X. Y aksen sama dengan Y tambah K X kali Y. Matriks transformasinya SY sama dengan baris pertama 1, 0, dan baris kedua KX 1. Keterangannya, KX faktor shear terhadap sumbu Y. Jika KX kecil dari 0, objek kemiringan ke atas. Miring ke atas. Jika KX kecil dari 0, objek miring ke bawah. Contoh soal shear 2 dimensinya. Sebuah titik P2 dan 3 mengalami shear terhadap sumbu X dengan faktor KY sama dengan 1. Tentukan koordinat bayangan P aksennya. Jawabannya, X aksen sama dengan X tambah KY kali Y sama dengan 2 tambah 1 dalam kurung 1 dalam kurung 3 dan sama dengan 5. Y aksen sama dengan Y sama dengan 3. Maka titik P2 dan 3 adalah 5 dan 3. Titik koordinatnya ya, 5 dan 3. Soal nomor 2-nya tentang shear. Titik Q 4,2 mengalami shear terhadap sumbu Y dengan Y faktor KX sama dengan 0,0. Tentukan koordinat bayangan Q aksen. Jawabannya nih. X aksen sama dengan X sama dengan 4. Y aksen sama dengan Y tambah KX kali X sama dengan 2 tambah dalam kurung 0,5 tutup kurung dan buka kurung 4 tutup kurung sama dengan 4. Maka hasilnya adalah titik koordinat adalah 4 dan 4. Nah, cukup sekian.
Maka dalam makna umumnya adalah shear mengubah bentuk dengan menggeser sebagian titik tanpa membalikkan arah. Sedangkan refleksi membalik posisi terhadap sumbu atau bidang tertentu atau simetri cermin ya. Dalam grafik komputer, kedua transformasi ini digunakan untuk membuat efek distorsi atau shear dan pantulan refleksi pada objek 2 dimensi atau 3 dimensi. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada salah atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.